Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk skuad Persib Bandung baru selesai latihan dan nanti sore sudah akan OTW langsung ke Jogja gitu ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan karena mandatori, wajib hukumnya katanya untuk saya sampaikan. Jadi mohon disimak baik-baik karena ini berpengaruh sekali kepada laga kandang Persib berikutnya gitu ya, jika memang di Super League yang laga kandang Persib menghadapi Persis Solo. Nah, ini pertandingan PSBS Biak akan berpengaruh ke pertandingan laga kandang Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Jadi mohon tidak di skip videonya biar semuanya juga sampai gitu ya informasinya teman-teman. Baik, yang pertama untuk skuad Persib Bandung akan memboyong sekitar 22 pemain atau 23 pemain katanya, kabar yang barusan kita terima ke Jogja. Dan ada beberapa pemain yang kalau asing yang tidak dibawa, jelas ada Adam dan juga ada Putros gitu ya, karena Putros masih ada di Jeddah walaupun ya semalam kita tahu teman-teman, akhirnya yang lolos itu sudah sesuai skenario dari AFC gitu ya, dari pihak-pihak sana lah, yang mana kan Qatar dan juga Arab Saudi yang lolos Piala Dunia. Nah, ini sesuai dugaan para pengamat sepak bola dan lain sebagainya, bahwa kenapa untuk tidak di tempat netral gitu ya kualifikasi Piala Dunia ini, sehingga ya pasti tuan rumah yang akan lolos katanya dulu sebelum mulai ronde keempat ini. Tapi ya memang terbukti gitu ya, dan Indonesia memang terbukti juga sudah diprediksi akan di papan bawah atau di peringkat paling buncit gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah memang dinamika sepak bola, bukan hanya di Liga Konoha saja ternyata yang terbaik, tapi sekelas AFC pun ya ada hal-hal janggal yang meliputinya teman-teman. Dan media Arab resmi ya ini media Arab punten, media Irak gitu semalam pun langsung menulis ketika Irak bermain imbang dengan Saudi Arabia di posisi kedua gitu ya. Jadi Irak langsung memposting media resminya bahwa AFC di mafia di AFC ini memang sudah benar adanya katanya. Jadi ya nggak perlu kita perpanjang lah. Jadi kita udah tahu kenapa Indonesia ada di posisi urutan paling bawah gitu ya, karena memang sudah ditempatkan seperti itu. Jadi tidak bisa lolos ke Piala Dunia langsung karena ada Arab dan juga ada Qatar yang harus lolos ke Piala Dunia. Ya itulah, makanya sekarang mah fokus utama kita kalau untuk timnas ya, kalau untuk timnas mah ini kita fokuskan saja untuk mengganti seluruh elemen yang ada di timnas senior, dari mulai pelatih dan jajarannya gitu ya teman-teman. Baik, itu intermezzo saja karena masih terbawa emosi, tapi akhirnya kebenaran akan menunjukkan jalannya masing-masing gitu ya. Jadi ya sekarang sudah terbukti kenapa Indonesia tidak lolos. Apakah mungkin dari kitanya, federasi kita, atau dari federasi AFC yang menempatkan Indonesia tidak lolos? Nah, ini harus dievaluasi semuanya. Mudah-mudahan Exco PSSI jujur-jujur orangnya, lurus, sehingga bisa menentukan arah yang terbaik untuk timnas kita ke depannya. Baik, kembali ke Persib Bandung. Aduh, punten. Kembali ke Persib Bandung teman-teman. Jadi nanti sore Persib Bandung akan membawa 22 atau 23 pemainnya ke Sleman, ke Maguwo Harjo gitu ya tepatnya, untuk menghadapi PSBS Biak pada tanggal 17 punten, tanggal 17 Oktober 2026, hari Jumat mendatang. Nah, ini yang tidak dibawa kalau pemain asing ada Adam dan juga ada Putros, dan yang pemain lokalnya masih sepertinya Febri tidak ikut, lalu juga Rezaldi belum ikut teman-teman. Nah, ada beberapa pemain timnas yang muda-muda juga tidak diajak. Jadi 22 atau
3 pemain nanti yang akan ikut itu biasa yang sudah menjadi starter gitu ya teman-teman. Tapi ada nama Dewangga dan juga Hamra katanya diajak gitu ya. Kita lihat nanti apakah bisa dimainkan atau tidak gitu ya. Karena sejauh ini beberapa hari ini latihan terus, tidak ada yang izin dan memang sudah menunjukkan mental mau bersaing dengan pemain yang lainnya. Kita lihat nanti apakah dimainkan atau tidak gitu ya oleh Bojan Hodak. Nah, ini juga ada satu mandatory yang harus saya sampaikan teman-teman dari manajemen Persib Bandung yang mengatakan tolong untuk supporter dimanapun kalian berada, baik ada yang di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di kota Jogja sendiri atau dimanapun, ya jangan datang ke Stadion Maguwo Harjo apalagi membawa atribut Persib Bandung dan lain sebagainya, karena ini sudah diperingatkan. Jadi manajemen Persib sudah diperingatkan oleh operator liga dan juga ya tertuang di surat Komdis gitu yang sebelumnya, bahwa jika ada lagi, katanya jika ada lagi pengulangan denda atau sanksi yang sama, maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, yaitu larangan tanpa penonton di laga kandang Persib Bandung teman-teman. Jadi ya besok jika memang ketahuan lagi ini ada supporter yang datang ke Maguwo Harjo gitu ya, supporter Persib terutama, maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Jadi sekarang mohon katanya dijaga kedisiplinannya, karena mau tidak mau tren positif Persib Bandung harus tetap berlanjut, apalagi kan ini Superliga gitu. Kita harus ngejar posisi atas dulu untuk mengamankan minimal sampai paruh musim pertama ini biar rada regreg gitu ya teman-teman. Jadi jangan mengganggu kesiapan tim dengan ulah-ulah yang di luar itu katanya gitu ya. Jadi ya walaupun yang didenda tim bukan individu gitu ya, walaupun ada yang datang kan tetap yang didenda mah tim Persibnya, bukan mereka yang datang sana. Namun ya kalau bisa mah janganlah katanya, jangan datang, karena ini kalau berpengaruhnya nanti di pertandingan laga kandang Persib Bandung yang terdekat kan menghadapi Persis Solo gitu ya di tanggal 20 Oktober akhir bulan nanti ya. Apakah mau tanpa penonton gitu ya? Jadi ya janganlah, mudah-mudahan saya juga ingin nonton menghadapi Persis Solo di laga kandang, karena ya kita ingin lihat mantan pemain Persib di situ ya. Ada Castaner teman-teman yang katanya kan Castaner ini udah lolos Piala Dunia kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya ada pemain Piala Dunia nanti main di Persis Solo gitu ya teman-teman. Jadi mohon sekali lagi jangan datang ke Sleman atau jangan menghadiri laga away Persib Bandung ya teman-teman. Gitu mungkin himbauan mandatori yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimaklumin gitu ya. Jadi jangan nekat gitu, karena bagaimanapun ada match komisioner, mereka melihat, mereka mencatat, mendata, apalagi memfoto dan video itu sudah cukup bukti untuk dilaporkan ke Komdis PSSI, dan kita akan mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat lagi gitu. Lalu kita masuk ke beberapa pertanyaan dan juga beberapa sapaan yang sudah masuk ke tim redaksi teman-teman. Yang pertama, pertanyaannya adalah, Kang, kalau Putros itu dihukum 2 laga tambahan, yang 2 laga tambahan itu yang mana saja katanya? Ini gini teman-teman, kalau Putros itu ya banyak kemarin yang salah persepsi juga gitu ya, banyak yang memang kok menghadapi ini tidak main, menghadapi itu tidak main, harusnya kan menghadapi Persita saja. Jadi ya teman-teman gini, kalau Putros itu memang kan kalau kartu merah langsung, atau kalau sekarang ya kartu kuning 2 kali kan langsung otomatis kartu merah. Nah itu sama-sama dihukumnya tanpa main 1 kali saja, jadi dilarang 1 kali nggak boleh main gitu ya sederhananya mah. Namun ya 1 kali tidak boleh main ini Putros hanya menghadapi Persita, tapi ketika keluar sanksi itu ditambah 2 larangan bermain dan denda 10 juta pada saat yang menghadapi Arema gitu ya, karena disinyalir melakukan tindakan kasar dan lain sebagainya. Jadi satu menghadapi Persita ini sudah resmi, memang sudah tertuang dalam undang-undangnya dan untuk pasal-pasalnya lah. Nah 2 ini larangan tambahan gitu. Jadi sebetulnya 3. Nah banyak yang mengira loba teuing. Nah inilah kenapa Komdis PSSI ya begitu gitu ya. Jadi 3
pertandingan tidak boleh diikuti oleh Prans Putros di Superliga. Jadi menghadapi Persita, menghadapi apa namanya itu besok PSBS Biak, dan juga menghadapi Persis Solo gitu ya. Jadi Putros bisa bermain dengan Persib di ACL 2 atau di Liga Super menghadapi Bali United tanggal 1 November teman-teman gitu ya. Masih lama, jadi Putros punya kesempatan agak lebih banyak ngareng-hapnya gitu ya, istirahatnya ketimbang teman-temannya yang lain. Jadi ya Putros juga masih belum bisa pulang ke Indonesia karena masih harus ada playoff di ronde selanjutnya menghadapi grup A untuk Piala Dunia gitu. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Jadi ya itulah Komdis PSSI kadang suka ngadi-ngadi. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau yang lawan Selangor FC itu bukannya diundur, Kang, karena bentrok dengan lawan Malut. Ini juga ada kemarin, bahkan kalau nggak salah sudah saya langsung jawab ya di kolom komentar kemarin. Jadi teman-teman banyak juga masih yang ada salah paham. Menghadapi Selangor FC itu kan belum pernah main baik away maupun home. Nah, ada 2 kali nih teman-teman. Jadi menghadapi besok dulu menghadapi PSBS Biak tanggal 17 dan tanggal 23 menghadapi Selangor FC di GBLA laga kandang gitu ya. Yang pertama laga kandang nih teman-teman. Jadi laga kandang ini tidak ada masalah gitu ya. Setelah laga kandang baru menghadapi laga kandang kembali di Super League menghadapi Persis Solo tanggal 27. Jadi nggak masalah, clear itu mah ya. Nah, yang menjadi masalah ini pada saat kita away ke Malaysia, ke Selangor itu tanggal 6 teman-teman. Jadi setelah menghadapi Bali United ini kemungkinan akan pulang ke ke Jakarta dan langsung terbang ke Malaysia gitu ya. Jadi nggak pulang dulu ke Bandung. Nah ini bisa ya, mungkin begitulah, nanti kita lihat perkembangan terakhirnya. Jadi tanggal 4 memang sudah direncanakan datang ke Malaysia gitu ya untuk ya pemulihan di sana setelah menghadapi Bali United. Nah, tanggal 4, tanggal 5 official training, tanggal 6 itu kan main gitu ya, main menghadapi Selangor FC di ACL 2 ini jam 7 malam. Jadi nggak mungkin langsung pulang ke Indonesia teman-teman. Yang dipermasalahkan ini ketika pulang besoknya tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu kan sudah masuk hari weekend tuh Jumat ya, kalau nggak salah hari Jumat, itu penerbangannya nggak ada yang langsung ke Malut teman-teman. Ini yang jadi masalah. Jadi tanggal 6 menghadapi Selangor away ke Malaysia, tanggal 9 ini menghadapi Malut United, hanya berjarak 3 hari teman-teman. 3 hari perjalanan aja udah bolak-balik ya, habis di jalan belum bagaimana gitu ya. Ini mah makanya minta ke hati besaran dari operator liga lah. Jadi belum ada sampai sekarang, makanya masih nunggu banget karena ini berhubungan dengan akomodasi teman-teman. Jadi tidak ada, Persib Bandung bukan berarti minta dimundurin menghadapi Malut ini karena kelelahan ya, tidak katanya. Jadi hanya akomodasinya yang susah, dari Malaysia harus pulang dulu gitu ya ke Indonesia, lalu ke Malut ini yang nggak ada tiketnya. Jadi ya mungkin bisa diundur 1 atau 2 hari kan biasanya, atau main pada saat menghadapi Malut itu tanggal 9 ya, diundurlah ke tanggal 11 atau tanggal 12. Jadi masih ada spare ketika Persib Bandung nanti laga home menghadapi Dewa tanggal berapa tuh, tanggal 21 gitu ya kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu panjang, nggak apa-apa lah misalkan Persib Bandung agak capek di jalan, minimal dikasih jarak, mundurin aja lah 1 atau 2 hari gitu, jangan tanggal 9, baik itu tanggal 11 atau tanggal 12 gitu teman-teman. Namun masih belum ada jawaban dari I-League gitu ya, ditunggu saja nanti update-nya, kita update lagi. Lalu selanjutnya, tiket Iraha dijual deh Kang. Tiket apa ini? ACL 2 yang kemarin. Sepertinya yang early bird atau yang harga 90.000 itu sudah tidak akan dijual lagi teman-teman. Info yang kemarin kita update itu tidak akan dijual lagi.
dijual lagi besok tanggal 16 dengan harga 100.000. Nah, ini 100.000 ini apakah sampai dengan hari H ACL2 atau bagaimana? Kita lihatlah nanti, tapi ya disiapin aja lah 100.000 gitu ya. Jadi ya nambahin 10.000 di 80. Jadi ya besok mulai dibuka lagi tiket ACL2 laga kandang Persib menghadapi Selangor FC di GBLA. Itu tiketnya Rp100.000 gitu ya. Jangan ketinggalan lagi besok tanggal 16 Oktober 2025 teman-teman. Lalu selanjutnya, udah ini kepanjangan nggak? Langsung baca ini aja ya. Salam-salam dari Bobotoh Tanjung Siang Subang katanya. Ini hatunun Bobotoh Tanjung Siang Tanjung Siang Subang. Dan ada juga dari Kang Deni Konon Ti Cihamplas Cililin. Wah, hatunun Kang Deni Konon. Lalu dari Kang Doni Cipatik. Wah, ini selalu hadir ya Kang Doni. Lalu dari Kang Udin Pleret Cirebon. Ini juga Kang Udin langganan. Lalu dari Boboto Banten ada juga Mang Uit Boboto Jonggol Bogor Timur. Wah, mantap Mang Uit di Jonggol. Lalu ada Boboto Sancang Garut, Boboto Viking Majenang, Boboto Sidoarjo Jatim. Wah, ini nurada jauh. Lalu ada dari Kang Budi Cilengsi. Wah, ini Boboto Cilengsi. Dari Boboto Jaksel, Boboto Sarungan Galuh Ciamis. Dan terakhir dari Boboto Galuh Purba Lereng Gunung Slamet. Wah, ini mantep ini. Pokoknya hatur nuhun buat teman-teman semuanya. Punten, nanti kita lanjutkan pertanyaannya dan salam-salamnya gitu ya. Mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu saja. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.